नाम क्या है? Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Keberanian adalah sifat gagah berani, tak mengenal takut dan tak gentar menghadapi tantangan. Dalam perspektif positif, keberanian ditujukan untuk membela suatu kebenaran. Kurang lebih seperti itulah pesan moral dari film Tadaka garapan sutradara Kishore Kumar Pardasani yang dirilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Naga Chaitanya dan Sunil, merupakan film Telugu, remake dari film Tamil berjudul Vitai yang dirilis pada tahun 2012. Mengisahkan tentang dua laki-laki bersaudara yang mana mereka memiliki sikap yang saling bertolak belakang. Bagaimanakah kisahnya? Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan beberapa bocah laki-laki sedang bermain layang-layang. Tiba-tiba terjadi pertengkaran di antara dua bocah. Salah satu dari mereka menampar yang lainnya. Bocah yang ditampar itu bernama Siva. Kemudian Siva mengancam bocah yang menamparnya. Siva berkata bahwa ia akan membawa adiknya. Sesaat kemudian, Siva telah datang bersama Kartik, adik laki-lakinya. Tak seperti Siva, Kartik lebih bernyali. Ia balas menampar bocah laki-laki yang menyerang kakaknya. Perkelahian Kartik diketahui oleh Vilasinde, ayahnya yang seorang polisi. Setiba di rumah, ayahnya menghukum Kartik dengan memecutnya menggunakan ikat pinggang. Menyaksikan hal itu, Siva menangis dan memohon pada sang ayah untuk berhenti menghukum adiknya, karena yang Kartik lakukan adalah untuk membela dirinya. Sementara Kartik tak bergeming menerima lecutan ayahnya. Justru setelah hukuman berakhir, Siva menangis, namun Kartik asik menikmati es krim yang dibelinya. Kartik berkata, "Aku yang dipukul, kenapa kau yang menangis?" Ucapnya sembari memakan es krim di tangan. "Kau mendapat pukulan karena aku. Apakah itu sakit?" tanya Siva sambil terisak. Dan Kartik menjawab, "Itu sangat menyenangkan, hanya sabuk kulit. Sekarang berhenti menangis dan seka air matamu," pinta Kartik pada Siva. "Kau tak boleh takut, karena ada kesuksesan di balik itu," imbuhnya. Pada malam perayaan Diwali, ayah mereka mengungkapkan kekhawatirannya soal Siva. Hal itu ia sampaikan pada paman mereka. Sang kakak, Siva, sama sekali tak memiliki nyali seperti adiknya, Kartik. Bahkan untuk menyalakan kembang api pun ia takut. Beberapa tahun kemudian, terjadilah sebuah tragedi memilukan yang membuat hidup Siva berubah selamanya. Semua bermula saat meninggalnya sang ayah. Menurut peraturan kepolisian Hindia, jika seorang polisi meninggal saat bertugas, maka putranya harus menggantikan posisi dan menyelesaikan pekerjaannya. Bersama pamannya, Kartik dan Siva mendiskusikan hal tersebut. Mulanya Siva meminta Kartik saja yang menggantikan ayah mereka sebagai petugas kepolisian. Namun, karena Kartik sudah memiliki catatan kriminal saat sering melindungi Siva, maka rencana itu gagal. Terpaksa, Siva harus menerima misi tersebut. Kartik meyakinkan Siva dengan berkata, "Semua orang akan takut padamu jika memakai seragam polisi. Ayah adalah seorang polisi, kakek juga seorang polisi. Bagaimana mungkin kita bisa memutus rantai?" tanya Kartik. Pamannya pun turut meyakinkan Siva. Melihat Siva termenung, Kartik memutuskan bahwa kakaknya tersebut setuju. Lalu ia dan pamannya beranjak hendak mengurus berkas-berkas Siva untuk menggantikan ayahnya. Sementara itu, Siva tertegun sambil berkata pada dirinya sendiri, "Aku harus menangkap penjahat. Aku bahkan belum pernah menangkap nyamuk sampai saat ini." Kemudian scene beralih menampilkan sekumpulan rowdies penguasa wilayah Visakhapatnam yang dipimpin oleh Baga. Baga terkenal sebagai raja laut yang memiliki jaringan kuat. Ia bisa menjemput siapapun kapan saja. Seluruh elemen masyarakat dan aparat takut kepadanya. Seperti halnya yang terjadi saat ini. Baga membajak serta melenyapkan seorang kapten angkatan laut yang melintas di wilayahnya.
Di tempat lain, seorang nenek dan pria parubaya nampak tengah berdebat. Diketahui, mereka adalah tetangga yang tak pernah akur. Sang nenek memiliki 2 cucu perempuan bernama Nandini dan Pallavi. Sementara pria parubaya tersebut memiliki seorang putri. Mereka tak sengaja bertemu di kuil untuk berdoa memohonkan jodoh bagi para gadis-gadisnya. Pada hari pertamanya bertugas, Siva mengenakan uniform dengan rapi. Ketika melihat perdebatan di sebuah pasar, Siva berbelok ke kuil lalu berdoa sambil memegang kelapa. Ia berkata, "Tuhan, tak masalah bagiku menangkap penjahat, tapi kuharap semoga mereka tak menangkapku." Dan ia pun melempar kelapa tersebut hingga pecah. Seketika, perdebatan 3 orang tadi bubar setelah melihatnya. Begitupun saat ia hendak menumpang auto, para penumpang turun karena takut melihatnya. Dari situ Siva menyadari kekuatan uniform polisinya. Ia menceritakan hal tersebut pada adiknya Kartik. Setiba di police station, tak hentinya Siva berdoa supaya hari pertamanya bekerja berjalan lancar. Siva menggantikan posisi ayahnya sebagai sub-inspektur. Ia tampak canggung saat memasuki tempat kerjanya dan menghadap sang inspektur. Kejutan datang pada hari pertama Siva bekerja. Tiba-tiba terdengar teriakan dari seorang pria yang tubuhnya penuh kobaran api, diikuti oleh segerombol rowdies anak buah Baga. Kala itu Biku, tangan kanan Baga yang turun lapangan. Pria malang itu jatuh tertelungkup dengan api masih menyala di badan. Tak satupun petugas kepolisian datang menyelamatkan pria malang itu. Biku memasuki police station mengambil kursi dan duduk tanpa rasa takut. Ia bahkan sempat meminum teh di hadapan para petugas yang tercengang akan aksinya. Biku bertanya, "Ada seseorang yang berteriak di luar, apa yang terjadi?" Salah satu polisi menjawab, dia sudah muak dengan istrinya lalu membakar dirinya sendiri. Biku puas dengan jawaban tersebut, namun sebelum pergi ia memperingatkan seluruh petugas untuk tidak menulis hal lain dalam laporan. Jika tidak, ia akan membakar mereka semua. Siva yang bersembunyi di balik almari tercengang mendengar ancaman Biku. Saat memiliki kesempatan, ia bertanya pada polisi senior bernama Bajrangi. Bajrangi menceritakan bobroknya sistem kepolisian mereka yang tak mampu melawan kuasa Baga. Diketahui pria yang terbakar adalah anak buah Kasi. Kasi sendiri adalah gerhana lain pada kedamaian dan kebahagiaan aparat serta masyarakat setempat. Kasi mafia penyelundupan obat-obat terlarang. Sementara bisnis lainnya adalah penculikan untuk meminta uang tebusan. Jika ada yang turut campur dalam bisnis mereka, maka mereka tak segan menghabisinya. Dulunya Baga dan Kasi bergabung, namun karena ada perbedaan pendapat, mereka akhirnya jalan masing-masing. Kasi juga telah membunuh putri seorang petugas polisi yang berusaha menangkapnya. Sejak saat itu, polisi bungkam akan perlakuan rowdies Baga maupun Kasi, mengingat mereka tidak ingin mengorbankan keluarganya. Di sini polisi hanya nama, Pak. Semua hukum dan ketertiban ada di tangan mereka, jelas Bajrangi. Sesampainya di rumah, Siva sudah berkemas siap-siap untuk pergi jauh meninggalkan departemennya. Dia beranggapan bahwa menjadi polisi adalah undangan kematian. Tapi semua terhenti saat melihat adiknya Kartik sedang memalu papan nama Siva dengan bangga karena kakaknya kini seorang polisi. Siva menjelaskan panjang lebar alasannya untuk segera pergi karena hooliganisme yang terjadi siang tadi di kantor polisi. Namun, dengan santai Kartik menjawab, "Hooliganisme ada di mana-mana, itu sebabnya kantor polisi dibuat. Apakah kau akan tidak pergi ke sekolah jika menemui pelajaran matematika?" Siva pun menggeleng. Kartik melanjutkan bicaranya. "Matematika selalu ada di setiap sekolah. Bagaimana caramu menghindarinya? Dalam situasi ini, kamulah yang harus berubah," ucapnya. Hari itu semua petugas polisi bingung memikirkan cara untuk menyelamatkan putri petugas bea cukai yang diculik Kasi. Di waktu yang sama, Siva baru saja tiba dan inspektur langsung memberikan misi rumit tersebut kepadanya. Inspektur berkata jika Siva berhasil menjalankan misi itu, ia akan mendapat promosi kenaikan jabatan. Segera Siva menghubungi adiknya Kartik dan memberitahukan misi yang didapat. Kartik meminta Siva mengambil kasus tersebut dan mohon izin pada atasannya untuk pergi sendiri. Sontak semua petugas yang mendengar itu pun kaget karena baru kali ini ada polisi yang berani melawan Kasi.
Scene beralih di tempat penculikan. Gadis itu disekap pada sebuah gedung tua dengan tangan diikat dan mata ditutup. Sesaat kemudian, seorang pria yang mengenakan jaket hitam bertudung untuk menyamarkan wajahnya dan membawa tongkat sub-inspektur datang menyelamatkan gadis tersebut. Pria itu tak lain adalah Kartik. Kartik mengalahkan seluruh anak buah Kasih dan menyelamatkan Sandra. Sialnya, aksi Kartik saat membuka tudung terekam oleh kamera pengawas. Namun pada akhirnya Kartik berhasil menyelamatkan gadis kecil itu lalu menyerahkan pada Siva. Sisi departemen terkejut melihat keberhasilan misi Siva. Bahkan sang komisaris pun memberikan apresiasi atas keberanian Siva. Scene berganti di sebuah tempat perbelanjaan. Siva tak sengaja mematahkan senar Vina, seorang gadis yang tak lain adalah Nandini. Pertemuan mereka bisa dikatakan kacau balau karena berakhir dengan situasi yang masih memanas antara Kartik, Nandini, dan nenek Nandini yang saat itu datang. Mereka tak terima sebab Kartik memutuskan senar Vina milik Nandini. Kartik menceritakan kekesalannya pada Siva. Begitupun Nandini, ia menceritakan kekesalannya pada saudara perempuannya Pallavi. Di tempat lain, perseteruan antara Baga dan Kasih tak pernah surut. Mereka masih saja saling ribut memperebutkan posisi sebagai Raja Laut. Suatu hari tibalah waktu bagi Siva untuk melangsungkan perjodohan. Mamanya memberitahu Kartik soal itu. Kemudian Siva meminta Kartik sebagai perwakilan untuk melihat gadis yang hendak dijodohkan dengannya. Betapa terkejut Kartik saat tahu calon mempelai kakaknya adalah gadis yang sama yang ditemuinya dan berakhir dengan insiden Vina. Namun esoknya Kartik berkata pada Siva bahwa gadis tersebut adalah gadis yang tepat untuknya. Mengingat kakaknya yang penakut, sementara gadis tersebut adalah pemberani, Kartik berpikir ini adalah keputusan yang tepat untuk menikahkan Siva dengan Nandini. Kartik datang ke rumah Nandini untuk menyampaikan kabar bahagia itu. Di sana, ia berbincang dengan Pallavi, saudara Nandini. Diam-diam Pallavi dan Kartik saling menyukai. Apalagi kini Siva dan Nandini telah resmi menikah. Otomatis hubungan Kartik dan Pallavi pun semakin dekat. Pagi itu Siva menerima info dari Kasih tentang barang penyelundupan Baga. Kasih menantang Siva jika berani untuk melakukan hal yang sama kepada Baga, yaitu menghalangi bisnis gelapnya. Inspektur pun mengirim Siva untuk menangani kasus itu. Petir menyambar di tengah derasnya hujan saat itu. Iring-iringan truk melintasi sebuah jalan dan tiba-tiba terhenti. Seorang pria mengenakan jas hujan lengkap dengan tudungnya menghadang mereka. Pria itu duduk di atas kap mobil sambil memainkan tongkat sub-inspekturnya. Pria itu tak lain adalah Kartik. Tanpa intro, Kartik langsung menendang anak buah Baga yang mendatanginya. Ia bertarung melumpuhkan mereka semua. Setelah memenangkan pertarungan, seperti biasa, Siva muncul sebagai sub-inspektur yang berhasil menjalankan misi. Kasus demi kasus telah ia pecahkan. Kabar kesuksesan sub-inspektur Siva Ramakrishnan telah sampai pada Baga. Tak terima barang seludupannya yang seharga 4 crores dirampas oleh polisi, Baga berniat mencelakai anggota keluarga Siva. Biku menyarankan Baga untuk menculik Kartik, adik Siva, dengan pertimbangan jika mereka menangkap Kartik, maka Siva akan mengikuti garis mereka. Baga pun setuju. Mereka tak tahu bahwa orang yang selama ini melumpuhkan para raudis adalah Kartik. Menangkap Kartik sama dengan menggali lubang kubur mereka sendiri. Segera saja anak buah Baga bertindak. Mereka berhasil membawa Kartik yang tak sengaja menumpang mobil mereka saat menyelamatkan anjing. Kemudian, mereka pun membawanya ke markas. Di sana anak buah Baga sudah banyak mengelilinginya. Baga menelpon Siva memberitahukan hal ini. Mulanya Siva bingung dengan apa yang harus dilakukan. Namun Kartik sudah memiliki taktik. Ketika Baga telah pergi, Kartik mulai beraksi. Ia melumpuhkan semua anak buah Baga. Sementara itu, Baga bertemu Kasih di pelabuhan. Kasih memberitahu Baga video saat Kartik menyelamatkan anak petugas bea cukai beberapa waktu lalu. Betapa terkejut ia bahwa telah menangkap mangsa yang salah. Baga baru menyadari bahwa yang selama ini bertarung adalah Kartik, bukan Siva. Segera Baga kembali menuju markasnya. Tak sengaja ia berpapasan dengan Kartik di jalan. Setiba di markas, bukan main terkejutnya Baga melihat semua anak buahnya telah tumbang.
Ia marah akan hal itu. Selanjutnya Kartik patah hati saat tahu bahwa Pallavi hendak dijodohkan dengan Ganesh, pria India yang lama tinggal di Amerika. Ganesh adalah teman masa kecil Nandini dan Pallavi. Tapi Pallavi tak menyukainya. Lalu Kartik pun menyusun rencana untuk mengusir Ganesh secara perlahan. Ia menjebak Ganesh dalam sebuah laka lantas yang telah direncanakan dengan temannya. Kemudian polisi datang dan menahan lisensi serta paspor Ganesh. Situasi itu dimanfaatkan Kartik untuk menjual nama kakaknya sebagai sub-inspektur untuk membantu mengembalikan ID card Ganesh dengan syarat Ganesh harus segera kembali ke Amerika. Di tempat lain, Baga menemui Siva. Ia menggertak Siva untuk melihat ekspresinya. Dengan begitu Baga bisa melihat dengan jelas raut ketakutan di wajah Siva. Beberapa hari kemudian, Siva menerima kenaikan jabatan sebagai kepala cabang kejahatan. Hal itu tentu membuat Baga naik pitam. Ia datang ke rumah Nandini saat Siva tak di rumah. Baga membawakan buah-buahan yang telah disisipi oleh bom. Namun anak buah Baga membawa pulang kembali buah tersebut. Mengetahui hal itu, Baga dan anak buahnya cepat-cepat keluar dari mobil. Sesaat kemudian, bom meledak menghancurkan mobilnya. Saat Siva hendak mengirimkan barang-barang selundupan Baga ke pengadilan, Kasih menyusun rencana licik. Ia menghadang Siva dan truk-truk tersebut di persimpangan rel kereta api dengan kereta yang berisi anak buahnya. Sayangnya, upaya mereka berhasil digagalkan oleh Kartik. Kartik meletakkan bom pada kereta yang ditumpangi anak buah Kasih. Kemudian, ia datang dengan kereta lain yang berisi barang selundupan Baga. Saat itu anak buah Kasih mengejar Siva. Kemudian Kartik datang menyelamatkan kakaknya dan menghadapi anak buah Kasih. Akan tetapi, Kasih telah menyiapkan plan B. Ia mengubah arah rel kereta dan mengantarkan Siva pada anak buahnya yang lain. Hal itu ia sampaikan pada Kartik. Dalam upaya menyelamatkan diri, Siva nyaris mati. Beruntung Kartik datang di saat yang tepat. Melihat kondisi kakaknya yang kritis, Kartik menghabisi anak buah Kasih dan melarikan Siva ke rumah sakit. Mengetahui jika Baga berkomplot dengan Kasih untuk mencelakai Siva, Kartik datang menemui Baga memperingatkannya supaya bersiap-siap setelah kesembuhan kakaknya. Sementara itu, Siva mulai putus asa setelah tragedi mengerikan yang dialaminya. Namun Kartik membakar semangat Siva serta menanamkan keberanian dalam diri kakaknya untuk membalas perlakuan para raudis yang menyebut Siva polisi palsu. Sejak saat itu, Siva bertekad untuk berlatih menjadi polisi sejati yang tak kenal takut. Kawannya Bajrangi juga setia menemani latihannya. Beberapa bulan kemudian, Siva sudah pulih total, bahkan kini ia menjadi sub-inspektur Siva Ramakrishnan yang pemberani. Malangnya, suatu hari Bajrangi menemui naas di tangan Kasih yang disaksikan oleh Baga. Kematian Bajrangi menyulut emosi Siva. Ia mendatangi anak buah Kasih, menumbalkan mereka dan menangkap Kasih. Sebelumnya Siva telah bersekongkol dengan Kartik untuk merencanakan pembunuhan Kasih. Saat Siva melintas, ia melihat Kartik membuat gaduh. Lalu ia menyuruh anak buahnya menangkap Kartik dan memborgol jadi satu dengan Kasih. Saat di lampu merah, Kartik lari dan secara otomatis Kasih pun terbawa. Saat itulah Siva menembak mati Kasih. Kabar kematian Kasih pun terdengar oleh Baga. Di police station, inspektur memberikan dokumen sejarah kejahatan Baga. Ia memberikan misi Siva untuk menuntaskan kasus kejahatan Sang Raja Laut. Bersama Kartik, Siva memulai misinya dengan mendekati Biku dan menimbulkan kecurigaan anggota Baga lainnya. Menyabotase perselisihan antar anggota geng bukan hal sulit bagi dua bersaudara itu. Siva dan Kartik mengajak Biku berputar-putar dengan mobil, lalu mampir minum teh dan kemudian meninggalkan Biku setelah berjabat tangan. Seolah telah terjadi kesepakatan antara mereka. Sebab Siva dan Kartik tahu bahwa anggota geng Baga lainnya pasti membuntuti mereka. Melihat hal tersebut, anak buah Baga lainnya mendapat perintah untuk membunuh Biku karena diduga telah membocorkan rahasia mereka. Merasa nyawanya terancam, Biku mengejar mobil polisi. Siva dan Kartik pun membukakan pintu untuknya. Akhirnya Biku membocorkan semua rahasia Baga. Dalam sekejap, polisi telah mengepung markas mereka. Semua bisnis gelap Baga pun lenyap. Sang Raja Laut telah melarikan diri. Tapi Siva tak mau menyerah. Ia bertekad untuk menangkap Baga.
Sementara itu di rumah, perjodohan Pallavi dan Ganesh hendak dimulai. Namun Kartik mengembalikan ID card Ganesh dan sesuai janjinya seketika Ganesh pun menghilang. Untuk menyelamatkan nama baik keluarga, akhirnya Kartik menggantikan posisi mempelai pria untuk Pallavi. Dan sebenarnya memang itulah yang Pallavi dan Kartik inginkan. Di tengah perayaan pesta pernikahan Kartik, inspektur menelpon Shiva bahwa ia telah tahu tempat persembunyian Baga. Berangkatlah mereka berdua ke sana tanpa memberitahu Kartik. Dan tak disangka ternyata sang inspektur adalah pengkhianat departemennya. Telah lama ia berkomplot dengan Baga. Shiva sempat melawan anak buah Baga, namun akhirnya Baga melukai Shiva dengan kapak di dadanya. Sementara itu, Kartik yang bingung mencari kakaknya menelpon HP Shiva. Mengetahui Baga yang menerima panggilannya, Kartik bergegas menyusul Shiva setelah Baga menantangnya dan memberitahu lokasi mereka. Setiba di sana, Kartik bertarung dengan Baga. Pada detik-detik terakhir Kartik tak berdaya, seolah mendapat mukjizat, Shiva kembali bangkit dari tumbangnya. Berdua mereka hadapi para raudis Baga dan inspektur korup tersebut. Sang inspektur tewas setelah mengenai lemparan kapak Baga yang ditujukan pada Shiva, namun beruntung diselamatkan Kartik. Kapak tersebut meleset dan tepat mengenai inspektur. Sementara saat Baga memohon ampun pada Shiva, sedikit pun Shiva tak mengindahkannya. Shiva justru menembak pengait gantungan kontainer yang tepat berada di atas sang raja laut, hingga kontainer itu jatuh menindas Baga. Pada akhirnya, dua bersaudara itu berhasil menyelesaikan misi menumpas kejahatan Baga, sang raja laut Visakapatnam. Dan film pun selesai.